Ini betul kan sudah yang terlihat si Akad ya? Iya, Pak. Betul Mona Lisa? Betul, Pak. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Di bagian akademik, tentunya kan kalian sudah pada tahu masing-masing. Kalau kalian mau input KRS, ini ada pilihan isi KRS. Kalau mau lihat KHS kan tinggal kita lihat KHS. Seperti Mila nih, saya bukakan punya Mila KHS. Kita lihat KHS di tahun 2020 semester ganjil, kita lihat datanya. Tidak usah download ya. Di sini terlihat ya bahwasanya IP semesternya itu punya Mila semester 1 ada 3,9. Ini di semester 1. Jadi IPS istilahnya itu IPS ya biar gampang. IPS semester. IPS 1 3,9. Kita lihat di semester 2. 392 lumayan naik 0,1 Mila. Harapan saya nanti di semester 8 bisa 4,00 ya. Biar kategorinya bukan cum laude light tapi sum cum laude. Jadi Mila kan di semester 1 3,9, 3,91, di semester 2 3,92. Yang kita perlukan istilah IPK sementara itu adalah indeks prestasi kumulatif tapi yang sementara. Kalau Mila bisa menghitung 3,91 ditambah 3,92 dibagi mata kuliah silahkan. Mau menggunakan kalkulator atau HP, tapi kan sudah ada sistem. Jadi untuk IPK sementara kita lihat di transkrip. Mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan mahasiswa bisa download. Oh ya bisa nih. Ini punyanya Mila. Bentar, ini kita mau ngecek dulu nih berapanya. Ini baru memproses. Nah, ini punyanya Mila. Mila di sini ngambil mata kuliah sudah 22 mata kuliah. Betul Mila ya? Iya, Pak. Jadi IPK-nya nih punya Mila nih. IPK karena baru dua semester diistilahkannya IPK sementara. IPK sementara Mila itu secara keseluruhan nih, secara akumulasi nih, secara kumulatif ada 3,91. 3,91 itu kan IP semester 1, betul nggak? IPK semester 2 kan 392. Ternyata ketika diakumulasi IPK-nya itu menjadi 3,91. Ya untuk download tinggal di-download masing-masing ya di sini ya. Download atau cetak transkrip. Gitu ya. Mila. Iya, Pak. Bagi teman-teman yang belum sempat download IPK ataupun transkrip, sudah saya sampaikan caranya barusan. Gitu ya. Iya, Pak. Ada yang mau disampaikan, Mila? Tidak. Nah, kalau belum ada, sementara untuk KRS dan lain sebagainya, sekalian kan sudah bisa masing-masing. Namun ini rencana kami Mila, kami sudah menginformasikan ke bagian support IT untuk semester ataupun kalian yang kena kurikulum 2020, ke depannya rencananya yang ditawarkan itu mata kuliah hanya yang tahun akademik ataupun yang kurikulum 2020. Jadi sudah tidak ditawarkan kurikulum yang lain. Ini rencananya. Mudah-mudahan diokekan oleh bagian support IT-nya. Sebentar saya perlihatkan KRS-nya punya Mila. Oh ini belum dibuka ya. KRS-nya belum dibuka. Berarti kan karena tahun akademiknya belum dimulai ya, jadi belum bisa KRS-an. Jadi rencana kami sudah sampaikan ke support IT kalau bisa mahasiswa yang kurikulum 2020 mata kuliah yang disampaikan itu hanya yang 2020. Mila, saya keluarkan ya siakatnya. Iya, Saya Pak. screen. Sebentar, ada yang ingin saya sampaikan selanjutnya. Ini berbicara terkait matrik perkuliahan. Saya sudah buka matrik perkuliahan. Sudah terlihat kan? Mona, terlihat? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Pak. Nah, kalau sudah terlihat seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, ini adalah matrik perkuliahan untuk kalian yang kurikulum 2020. Tolong disimak bersama ya. Kalau ada yang tidak dipahami, langsung nyalakan mikrofon, langsung komentar. Yang pertama, karena
karena semester 1 ini adalah paket, berarti kan kalian langsung secara otomatis ngambil 10 mata kuliah. Nah, jauh hari, Mona, Haikal, dan mahasiswaku yang lainnya, nilai yang sudah kalian dapat di KHS langsung dimasukkan di sini ya, dinilai. Yang A dicantumkan A, jangan jadi B, atau yang B jadi A, jangan ya. Cantumkan nilai seadanya. Begitu juga di semester 2. Kemarin kan sudah selesai semester 2. Misalkan mata kuliah pendidikan Pancasila dapat A, dicantumkan A. Yang B ya dapat B. Seterusnya sampai terisi. Nah, ini mahasiswaku yang saya banggakan. Di mata kuliah nomor 4 nih, ada pengantar hukum Indonesia. Ada bintang 1. Mata kuliah ini bersyarat, yaitu syaratnya harus lulus mata kuliah pengantar ilmu hukum. Di semester 2, karena kalian mengambil bareng-bareng sebanyak 24 SKS, ini ternyata dari sekian banyak mahasiswa saya itu, mahasiswa di PPKN ya, ada ternyata yang ngambil mata kuliahnya bukan hukum internasional dan antropologi, ternyata ada yang lain. Tidak apa-apa, yang pasti yang kalian cantumkan sesuai dengan mata kuliahnya. Saya mau bertanya ke Haikal. Haikal, Iya, Pak. kemarin Haikal mata kuliah di semester 4 yang diambil mata kuliah apa? Di semester 4. Ya. Maksudnya Haikal kemarin semester 2 kan? Di semester 2 kan Ya, ada yang ngambil mata kuliah di semester 4. Mata kuliah apa aja semester 4? pengantar hukum Indonesia, Semester hukum 4. internasional, Hukum internasional sama pengantar hukum Indonesia, hukum internasional sama antropologi, Pak. semester 4-nya ngambil berapa Haikal? Semester 4-nya 3 di sini, Pak. Oh, 3 mata Di kuliah. Iya, Kok bisa 3? di KHS-nya gitu, Pak. 4 semester 4 gitu. Diulang ya, semester 4 apa aja? Yang pertama, pengantar hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia itu semester 2. Ya, Yang semester terus 4 berarti Haikal antropologi sama. hukum internasional. Nah, betul. Berarti kan semester 4 betul itu Haikal. Iya, Untuk Pak. pengantar hukum Indonesia itu adanya di semester 2. Nah, ini Semester kan 2. posisi Haikal ngambil 12. Dari saya kurang 2 ya. Berarti kan 12 mata kuliah. Di semester 2 ada 10, di semester 4 ada 2, otomatis kan 12. Namun saya ingin bertanya nih, silahkan jujur-jujuran saja, yang mengambil mata kuliah di semester 4 atau bahkan bukan semester 4, gampangannya gini, yang ngambil mata kuliah tambahan selain di semester 2, siapa yang bukan ngambil antropologi sama hukum internasional? Silahkan nyalakan mikrofon, langsung sampaikan. Ada kok kemarin. Halo. Yang lain bisa berkomentar. Ahmad Faizi, Pak, sama Irham. Oke, Ahmad Faizi ngambil apa? Nggak tahu, Pak. Tanya aja orangnya. Oh, ada nggak di sini jauh hari? Kurang tahu. Oke, berarti kan kesimpulannya ada ya yang bukan ngambil hukum internasional sama antropologi. Terima kasih komentarnya jauh hari. Ada yang lain yang ngambil mata kuliahnya tambahan bukan antropologi sama hukum internasional? Yang lain bisa berkomentar. Tia Maslahatus. Iya, Pak. Tia, Ya. kecil sekali Tia suaranya Tia. Iya, Pak. Nah, Tia kemarin ngambil mata kuliah apa Tia tambahannya? Antropologi sama hukum internasional. Oke, berarti sama. IPK gimana Tia? Semester 1 ke semester 2 naik atau turun? Ya gitulah, Pak. Nah, begitulah gimana? Semester 1 berapa? 3, berapa gitu ya, lupa.
Oh, jangan-jangan dia belum nyiapin berkas nih. Udah, Pak. Harusnya kan kalau udah kan harusnya tahu berapa IPK semester 1. Kalau IPK semester 1 3,5 gitu kalau nggak salah. Terus semester 2 Semester 2-nya 3,7. 3,7. Terus IPK sementaranya kumulatif sementara Eh, belum tahu. bentar, Pak. Dia lagi dicari dulu. Silakan yang lain berkomentar. Bukan PA-nya saya juga tidak apa-apa. Mela Hafiza Nur Melati. Mela, Iya, Pak. Mela IPK semester 1 ke semester 2 naik atau turun, Mel? Turun, Pak. Turun. Turun berapa banyak? 0,1. Nggak apa-apa, 0,1 bisa dimaklumi ya. Iya, Pak. Nanti mudah-mudahan di semester 3 nanti bisa naik 0,2 ya. Oke, nggak apa-apa, Mela. Untuk berkas-berkasnya Mela sudah disiapkan? KHS, semester 1, semester 2, transkrip. Udah, Pak, tapi belum dikit. Ya, nggak apa-apa, yang pasti sementara disiapkan dulu ya berkasnya. Jadi nanti di akhir perkuliahan, misalkan menuju semester 7 atau 8, sudah tidak kewalahan lagi harus ngumpulin berkas. Termasuk Mela, seperti yang sudah saya sampaikan, printkan KHS, printkan transkrip setiap semester. Tentunya transkrip itu di print kalau semua nilai sudah keluar. Iya, Pak. Ini Mela di mana posisi? Baru di jalan, Pak. Oh, pantesan berisik. Bapak dilanjutkan dulu ya di perjalanannya. Gimana Mela? Ulangi, lanjutkan Mela. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, kira ada yang mau disampaikan. Selanjutnya Ulfa. 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 Saya tidak mungkin harus absen satu persatu, tapi tidak apa-apa saya lakukan. Alfian, Iya, Pak. ada yang mau disampaikan Alfian? Enggak, Pak. Nggak ada. IPK naik atau turun? Alhamdulillah naik, Pak. Berapa? Naik 1. 1. 1 Iya. atau 0,1? 1, Pak. 1,0. Oh, 1,0. Iya, Kirain Pak. naik 1. Kemarin IPK-nya 3,5 jadi 4,5 kirain Alfian. Enggak, Pak. Lanjut, Ana. Ana. Ana Muntiatul Hikmah. Alat komentarnya. Dewa sajalah. Dewa. Dewa Arum. Dewa di mana? Di sekolah? Mati mikrofonnya, Dewa. Di kantor TK, Pak. Oke. IPK naik atau turun? Turun, Pak. Iya, Pak. Sebentar, Ana ya, Dewa dulu. Turun berapa, Dewa? Ya, turun lumayan banyak, Pak. Lumayan banyak. Jadi drastis banget turunnya. Yang kemarin tuh semester 1 3,8. Sekarang 3,67. Oh iya, lumayan, Dewa. Kenapa? Banyak nilai B atau gimana? Yang nilai B itu cuma 4, Pak. Oh, berarti kalau cuman itu banyak, Dewa, kalau 4. Kirain cuma Iya, Pak.
Kalau 1 kan jatuhnya bakal 3,8. Ya, mudah-mudahan nanti semester genap, semester ganjil ya, tahun akademik baru lebih bagus ya Dewa. Amin, amin, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi sejak awal terkait KHS semester 1, semester 2 sudah di-print kan? Dewa. Sudah, Pak. Sudah semua. Tuh, itunya matrik sudah dimasukkan ke matrik nilainya. Materi sudah saya printkan juga, Pak. Eh, Tapi yang kemarin, yang materi tahun kemarin belum saya printkan. Tapi adalah ini malah jadikan 1 sama semester 1 sama 2, Pak. Oh, Gabung gitu, Pak. matrik, kalau matrik jadi 1 aja deh, Mak. Jadi matrik cukup 1 saja. Oh, ya, Pak. Betul. Jadi sampai selesai kalau saran saya yang dipegang Dewa itu matrik ya cuma 1. Ketika semester 1 keluar KHS-nya, masukkan nilai di matrik tersebut. Ketika keluar nilainya KHS semester 2, masukkan di matrik tersebut. Jadi matrik cukup 1 aja. Oh, ya, Pak. Ya, sebagai bahan perbandingan nanti Dewa bisa membandingkan KHS sekaligus transkrip. Karena kemarin itu saya pernah melihat salah satu mahasiswa, kebetulan bukan saya PA-nya, ada mata kuliah yang tidak ditawarkan di prodi kita. Jadi sempat kaget. Ini penting untuk kalian ketahui juga ya. Itu Dewa ya. Ya, Pak. Ada yang mau disampaikan Dewa? Tidak ada, Pak. Nah, Dewa saran dari saya, kalian sepertinya 1 PA itu Pak Joko kan Dewa? Iya, Pak. Benar, Pak Joko. Berapa orang? Sama Rifki kayaknya. Rifki 3 orang ya. Ya nggak apa-apa. Jadi Dewa nanti untuk bimbingan akademiknya bersama Pak Joko bisa menggunakan WhatsApp juga tidak apa-apa ya. Iya, Pak. Kan hanya bertiga tidak apa-apa. Nanti bisa menggunakan WhatsApp. Ada yang mau disampaikan Dewa? Tidak ada, Pak. Ya, terima kasih Dewa. Ya, Pak. Alfian, Ana. Tadi Ana sudah sempat nyalakan mikrofon. Ana. Iya, Pak. Tanya siapa Ana? PA-nya Bu Nuryati. Ya, Ana berarti Ana terpisah sama Vivi. Iya. Oh, nggak apa-apa ya. Biasanya sok jadi 1 paket, sekarang terpisah. Begitu. Iya, Pak. Begitu juga Ana dan yang lainnya ya, yang kebetulan PA-nya bukan saya, tetap berkomunikasi sama dosen masing-masing ya sebagai PA. Ya tentunya berkomunikasi secara bagus. Untuk Ana nilai naik atau turun, Nak? Alhamdulillah naik, Pak. Berapa banyak? 12. Hah? Gimana? Kok bisa 12? Naik 1. Naik 1, Pak. Oh, naik 1. Barusan 12. Saya kaget kok nilainya naik 12. Berkasnya disiapkan seperti yang lain ya, khusus untuk berkas kuliah. Oke, saya Baik, tidak Pak. mungkin harus hitung 1 persatu ya, nyebut 1 persatu, tapi terakhir. Teman 1 paketnya Vivi mana, Nak? Vivi? Iya, Pak. Vivi mana? Iya, Pak. Matikan salah satu ya. Yang punya Vivi yang nyalakan, punya Ina matikan. Vivi, Iya, Pak. IPK naik atau turun, Vi? Alhamdulillah naik. Oke, naik. Sudah bimbingan sama Pak Paiman? Vivi? Belum. Oke, segera ya bimbingan sama Ya, Pak. Hmm. Belum, Pak. Oh, belum Oke. ya. Segera Baik, ya. Pak. Tuh, yang lain silakan, ada yang mau disampaikan? Di luar yang saya sebutkan 1 persatu. Pak Mona mau menyampaikan menanyakan Silakan, Mona. tentang KRS. Kemarin sudah konfirmasi sama PA-nya Mona, Pak Paryanto. Terus beliau juga menyarankan untuk mengambil 24 SKS di semester 3 dan semester 5. Ya. Yang ingin Mona tanyakan itu, kan kalau di semester 5 itu ada tanda bintang 2, itu artinya mata kuliah yang harus dipilih. Kalau bintang yang 1, mata kuliah yang bersyarat. Yang ingin Mona tanyakan itu, apakah kita harus memilih itu atau bukan itu juga nggak apa-apa? Oke, terima kasih Mona. Terima kasih ya. Kita tengok di semester 3. Mona terlihat share screen saya di semester 3?
Ya, Ya, saya sebutkan aja ya. Sementara untuk kode mata kuliahnya tidak usah ditengok ya, cukup mata kuliahnya saja. Ada teori dan hukum konstitusi, ada kewirausahaan dalam kurung entrepreneurship. Yang ketiga ada teori-teori belajar. Seperti yang pernah saya sampaikan, teori-teori belajar syaratnya untuk ngambil mata kuliah ini kan ada bintang 1, berarti kan bersyarat. Yaitu kalian harus sudah lulus mata kuliah pengantar pendidikan. Dulu bersama saya di semester 1. Insya Allah lulus semua ya. Terus selanjutnya ada mata kuliah ilmu kewarganegaraan. Selanjutnya ada ekonomi pendidikan. Bukan pendidikan ekonomi ya, tapi ekonomi pendidikan. Ada hukum pidana. Kalau yang di semester 2 kemarin ada hukum perdata. Sekarang hukum pidana. Selanjutnya ada hukum tata negara. Terus selanjutnya ada psikologi pendidikan. Selanjutnya ada Pancasila yuridis. Selanjutnya ada etik. Kuliah ini Mona, ini harus diambil ya, saran saya. Bagaimana saya hanya ngambil 2, silahkan tidak masalah. Cuman saran saya 10-10-nya diambil. Lalu bagaimana tambahannya? Nah, Mona dan mahasiswaku yang lainnya, kita wajib menghitung. Jangan sampai ada langkah sia-sia. Saran saya di semester 3 ini, jangan buru-buru ngambil mata kuliah pilihan. Ya, saran saya jangan buru-buru ngambil mata kuliah pilihan. Ambillah mata kuliah yang ada di semester 5, namun tidak bersyarat. Khawatir syaratnya ada di semester 4. Nah, apa apa Mona? Saran saya metode penelitian sosial jangan dulu ya. Jangan dulu diambil saran saya. Hukum tata negara boleh atau tidak boleh, tidak masalah. Filsafat hukum saya rasa jangan buru-buru. Pembelajaran berbasis TI boleh diambil. Hubungan internasional boleh. Perencanaan pengajaran jangan dulu ya. Itu semester 5 saja. Manajemen pendidikan bagaimana? Boleh diambil, tidak masalah. Statistik pendidikan jangan buru-buru, nanti semester 5 saja. Jadi opsi dari saya, hukum administrasi negara, pembelajaran berbasis TI, hubungan internasional, sama manajemen pendidikan. Saran saya hanya 4. Saran saya, ya, saran saya cukup 4. Bagaimana saya mau ngambil di luar yang 4, silahkan tidak masalah. Namun usahakan mata kuliah pilihan yang ada bintangnya 2 ya, hak asasi manusia sama kenotariatan, saran saya jangan dulu diambil. Kalian masih terlalu dini ya untuk mengambil itu, maksudnya kalian baru semester 3 ngambil yang wajib dulu. Saya ulangi ya. Hukum administrasi negara silahkan, pembelajaran berbasis TI silahkan, hubungan internasional silahkan, manajemen pendidikan. Bukan berarti diambil 4-4-nya ya, tapi 2 dari 4. Tinggal dipilih. Bisa dipahami Mona? bisa Pak. Misalkan ada pertanyaan kritis nih. Bagaimana Pak, saya ingin ngambilnya bareng-bareng misalkan nih. Saran saya kalau kalian mau ngambil bareng-bareng, ngambilnya pembelajaran berbasis TI sama manajemen pendidikan. Saran saya. Manajemen pendidikan. Ingat mana saran saya apa barusan? Manajemen pendidikan sama pembelajaran berbasis TI. Saran saya itu. Bagaimana kalau ngambil di luar itu silahkan tidak masalah. Cuman gini, saya berharap kan kalian masuk bareng nih. 30 sekian. Harapannya sih kan lulus bareng. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan barusan, yang sudah saya sampaikan barusan, kalau dimintakan 2 di antara 4, ya saya sampaikan barusan, pembelajaran berbasis TI sama manajemen pendidikan. Itu ya, Mona? Iya, Pak. Paham, Mona? Ya, paham. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silahkan ada yang lain. Yang senior-senior nih. Rino, Koning, Bima, dan yang lainnya. Sabrin. Rino. Ya, Pak. Ada yang mau disampaikan, Rino? Saya kira cukup, Pak. Rino, IPK naik atau turun, Rin? Aman, Pak. Aman.
Saya ulangi, naik atau turun? Turun, Pak. Bagaimana, Rino? IPK-nya turun, Pak. Oh, turun Soalnya mungkin enggak karena lagi. nilai KKN belum keluarin. Ya, betul, Pak. Betul. Nanti kalau nilai KKN sudah keluar, segera kabarin saya ya. Ini kebetulan yang PA-nya saya. Rino di semester 7 ya? Rino, Iya, Pak. Iya. semester 7 kan? Sebentar, saya Iya, Pak. bukakan matriknya dulu, Rin. Karena yang saya share screen kan barusan itu matriknya yang kurikulum 2020. Sekarang akan saya sampaikan yang untuk matrik 2016. Sebentar ya, harap nunggu yang kena matrik 2020 juga bisa sharing nanti terakhir ya. Sebentar saya sharekan dulu matriknya. Sebentar ya. Oh. Atau ada yang mau disampaikan dulu, Rin? Koning? Iya, Pak. Ada yang mau disampaikan? Saya cuma mau tanya, Pak. Ini kan saya semester 6 mengambil 6 mata kuliah sama 1 KKN. Nah, untuk nilai sudah keluar semua, tetapi untuk nilai saya kan A3 dan B3. Tapi PK-nya nggak nyampe 3, Pak. Mungkin KKN belum keluar, Koning. Oh, iya. KKN kan 3 SKS. Coba Koning cross check lagi. Koning semester ini ngambil berapa mata kuliah totalnya plus KKN? 7. 7. Berarti kan 7 itu 6 kali 2, 12. 12 tambah 3, berarti kan 15 SKS ya? Iya, Pak. Nah, dari 15 SKS tersebut, nilai semua sudah keluar? Sudah, tinggal KKN, Pak. Oke, kecuali KKN ya. Mungkin Koning atau gini saja ya, setelah ini atau bahkan sekarang nih kalau bisa Koning downloadkan KHS-nya. Barusan IPK-nya tidak sampai 3 ya? Iya, Pak. Oh, tidak sampai 3, harusnya sampai 3. Tapi bobotnya besar sih, 4 kali 3 itu 12. Mungkin karena KKN pengaruh ya. Oke, Koning, Iya, Pak. Koning dan Rino, karena semester 6 kalian sudah KKN nih. Otomatis kan ada semester 7 nih. Koning, Rino, bisa nyalakan mikrofon? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oh, ada Bima tidak ya, Koning? Enggak ikut kayaknya, Pak. Sabrin? Enggak gabung. Kalau Gunawan? Enggak ada juga, Pak. Enggak ada. Abu Bakar? Juga nggak ada. Ya, betul, Pak. Yang ada dulu aja ya, Koning, Rino, saya berharap nilai KKN segera keluar ya. Nilai KKN segera keluar. Lalu di semester 7, saya berpikir ke Koning saja. Semester 7, Kapita Selekta sudah ngambil? Koning? Belum, Pak. Oke, diambil ya. Yang belum Iya. ngambil diambil. Hukum pajak? Pembajak sudah. Sistem politik Indonesia? Sudah, Pak. Oke, perbandingan sistem pemerintahan? Belum. Oke, diambil ya. Filsafat Iya. sila? Belum. PL2 tentunya belum ya. Belum. Koning, Rino, dan yang lainnya yang kena kurikulum 2016, coba dihitung lagi. Semester 7 nih. Coba kalian hitung lagi mata kuliah pilihan udah kalian ambil berapa. Kalau mata kuliah pilihan sudah kalian ambil 5 ini kalian sudah ngambil 5, saran saya tidak usah ngambil mata kuliah pilihan lagi. Kalau misalkan mata kuliah yang pilihannya cuma 3, kalian ambil 2. Jadi saran saya ambillah mata kuliah maksimal 5 untuk pilihan. Terus scroll ke atas. Apakah Koning di semester 5 ada yang belum tuntas? Atau nilai C? Semester 3 ada yang nilai C? Atau bahkan di semester 1 ada yang nilai C?
bisa kalian inputkan lagi dalam KRS. Itu ya saran saya. Tapi nilai B tidak usah diambil lagi ya. Nanti kalau terus diambil nilai B untuk jadi A, nanti bakal A semua nilainya. Jadi dimungkinkan Koning kalau dihitung berapa SKS sekarang Koning di semester 7? Sekitar 8 sama skripsi 6 berarti 14 SKS, Pak. Berarti mau ngambil skripsi semester 7? Belum tahu, Pak, masih bimbang. Koning, Rino, dan yang lainnya di semester 7 kalau mau ngambil skripsi silahkan. Cuman siapkan sedari sekarang. Judulnya dan lain sebagainya siapkan. Ingat kalian di semester 7 itu ada PPL 2. Kalau kalian mantap PPL 2 plus skripsi silahkan. Misalkan kalian menggarap skripsi, targetkan satu semester kami selesai proposal misalkan. Nanti di semester 8 kalian penelitiannya silahkan tidak apa-apa. Ya, yang pasti tidak lebih dari 24 SKS. Kalau mantep, Koning ngambil skripsi, silahkan siapkan judulnya ya. Jangan sampai mau ngambil skripsi tidak menyiapkan judul, apalagi tidak bimbingan. Ini kan repot. Rino, rencana mau ngambil skripsi? Insya Allah. Rencana sih, Pak. Kalau udah ada rencana, yang kemarin kan pernah ada tugas mata kuliah, kalau mau dilanjutkan juga silahkan. Nanti bisa lebih Bapak di luar ya, Nes? bimbingannya ya. Iya, Pak. Ada yang mau ditambahkan, Rino, Koning? Pak, kalau misalnya dulu kan saya pernah ngambil mata kuliah pilihan, tetapi dapat C itu kalau misalnya ngulang tapi pindah mata kuliah bisa nggak, Pak? Koning ini di pesantren? Di kantor sekolah, Pak. Oh, saya kurang terdengar karena pakai masker. Ya. Jadi ini Pak, kan semester kemarin saya ambil mata kuliah pilihan, tetapi dapat C. Dan di semester 7 saya ingin ngambil mata kuliah pilihan lagi. Tapi mata kuliah yang berbeda itu bisa nggak, Pak? Jadi nggak ngulang yang dulu. Boleh, tidak masalah Koning. Misalkan Koning mau ambil semua mata kuliah pilihan tidak apa-apa. Namun nanti yang dimasukkan ke dalam ijazah hanya 5. Hanya 5 ya. Koning kemarin yang dapat mata kuliah pilihan C itu nilai mata kuliah apa? Penotariatan, Pak. Oh, paling jarang masuk Koning ya? Iya, Pak. Ya sudah kalau sadar ya. Rencananya mata kuliah pilihan mau diambil apa? Kalau saya pengen yang studi masyarakat Indonesia. Ketemu saya lagi nanti kalau studi masyarakat Indonesia. Iya, Pak. Nah, dihitung Koning, kalau Koning ngambil mata kuliah studi masyarakat Indonesia, jadi berapa mata kuliah pilihannya? 6. Jadi 6. Oke, nggak apa-apa. Nanti tetap koordinasi ya sama TU Fakultas nanti ketika pembuatan ijazah ataupun mau yudisium. Jadi mata kuliah pilihan yang dapat C kalau bisa tidak dimasukkan dalam ijazah. Jadi mata kuliah pilihan ini, contoh nih, Koning, saya habis kuliah itu saya ingin kerja sebagai staf notaris. Nah ini dapat mata kuliah A, kenotariatan, cocok ikutan jadi staf notaris. Misalkan Koning ingin jadi kerja di kepolisian misalkan kan ada mata kuliah kriminologinya A, cocok nih misalkan, ini sebagai contoh ya. Jadi mata kuliah pilihan itu adalah kalian itu passionnya lebih kepada lebih kemana gitu loh. Jadi Koning nggak apa-apa bisa diambil mata kuliah pilihan yang selanjutnya karena ada nilai C supaya nanti di ijazah tidak ada nilai C. Berbeda pun tidak masalah, cuman ingat ya tadi saya sampaikan karena Koning sudah 6 mata kuliah pilihannya,
otomatis nanti berkomunikasi secara baik ketika mau yudisium. Jadi yang dicantumkan dalam ijazah itu adalah bukan yang C, tapi yang nilainya yang bukan C gitu aja ya, Fani. Iya, Pak. Paling IPK naik atau turun? Turun drastis. Oh, karena KKN belum ya? Iya, Pak. Semester kemarin berapa IPK-nya? 3,5. Ya 3,5 sekarang? 2,8. Waduh, 2,8 itu harus. Tapi ya dari semua mata kuliah yang belum keluar baru tinggal KKN kan? Iya, Pak. Nah, silakan Koni, Rino, kalau kalian mau ngambil skripsi di semester 7, skripsi ini bobotnya 6 SKS. Jadi kalau kalian di semester 7, skripsinya tidak selesai, maka 6 kali 4. Jadi IPK pasti bakal drastis turunnya. Tapi kalau kalian mantap, tidak apa-apa, ambil saja. Ya. Iya, Pak. Dengan pertimbangan tadi ya, kalau kalian mau ngambil di semester 7, targetkan di semester 7 saya selesai proposal. Nanti di semester 8, yang kedua kalinya, kalian langsung penelitian atau bahkan bisa sampai ujian. Bagaimana di semester 7? Saya mau langsung ujian, tidak apa-apa. Justru malah bagus. Kalian selesai kuliah selama 3,5. Paling kira-kira kalau ngambil skripsi ini bisa selesai nggak satu semester? Saya rasa belum, Pak. Nah, kalau Makanya pengen dari semester 7 biar bisa nyicil. iya nggak apa-apa. Misalkan Koning selesai nih semester 7, ambil skripsi, buat proposal, penelitian, dan ujian di semester 7, Koning kan masa studi 3,5. Iya, Pak. Mungkin Koning bisa atau tidak bisa kira-kira? Insya Allah, Pak, tak usahakan. Nah, yang pasti saya tidak maksa harus ngambil skripsi ya. Tapi kalau kalian terpaksa harus ngambil, bukan terpaksa ya. Tapi kalau kalian ngambil skripsi, pertimbangannya yang tadi ya, bahwasanya targetkanlah paling minimal di semester 7 itu selesai proposal skripsinya. Bagaimana kalau semester 7 sudah langsung penelitian, tidak masalah. Justru Koning, Rino, kalau kalian mau ngambil skripsi, sekaligus PPL, sekalian penelitiannya di sekolahan tempat PPL. Jadi PPL 2 plus penelitian kan lebih mantap itu. Iya, Pak. Koning, Rino. Ada tambahan, Koning? Kalau saya sudah, Pak. Rino? Ya, saya kira udah cukup, Pak. Cukup, oke. Mas Ahmad Jani, Mas Jani. Iya, Pak. Bagaimana IPK dibandingkan semester kemarin? Naik 4, Pak. Naik 4 itu 0,4 atau 4,0? 0,4. Oh, 0,4. Semester kemarin berapa? Kemarin 26 apa ya? Oke, 26. Sekarang jadi? Sekarang 3. Alhamdulillah ada peningkatan ya. Mata kuliah yang belum keluar nilainya ada, Mas Jani? Udah keluar semua, Pak. Alhamdulillah. Keluar semua. Ada yang C? Yang C kemarin apa ya? Adanya D, Pak. Nggak ada C, Pak. D-nya Ada 1. Yang lainnya A sama B. D siapa yang ngasih D? Mata kuliah apa? Yang PTK sih, Pak. Oh, paling nggak kerjakan Pak Dekan. tugas, Mas Ya. Jani, Maya. Besok saya ulang aja itu, Pak. Karena penting bagi saya. Betul. Paling kemarin tidak ngerjakan tugas ya. Ya, Dan tidak kuliah juga ya. kuliah, Pak. Oh, kuliah. Nggih, cuman nggak full. Oh, nggak full. Oke, Mas Jani. Hitungannya kan semesternya tidak usah saya sebutkan ya, semester berapanya ya. Saya kan baru semester 2 ini, Pak. Oh ya udah, semester 3 ya. Iya. Ukurannya semester 3 ya. Rencananya di semester 3 ini mau ngambil berapa SKS? Paling skripsi bisa diambil, Pak. Kan PTK belum diambil, Mas Jani. Oh iya.
Jangan Berarti kecuali berarti Mas, nanti semester genap ya Pak ya? betul PTK semester genap. Kecuali Mas Jani di semester 7 ini sekaligus mau selesai skripsinya. Iya. Eh, Gimana Pak baiknya Pak? Saya juga bingung itu. Lapangan atau pustaka? Saya pengennya kan membedah bukunya Kunto Wijoyo yang identitas politik umat Islam itu untuk membaca kondisi hari ini, peta perpolitikan umat gitu Pak. Aja sih. Mas Jani pernah searching di internet, pernah ada yang bedah bukunya? Belum pernah, belum ada maksudnya. Kalau belum pernah dijadikan motivasi. Jadi saran saya gini Mas Jani, di semester 7 ini saya kan belum lihat nih daftar nilainya. Apakah masih banyak mata kuliah yang belum diambil? Kalau mata kuliah yang belum diambil ketika diakumulasikan ada 12 mata kuliah, saran saya yang mata kuliah dulu, jangan buru-buru skripsi. Saran saya. Kalau Oke, Pak. Untuk mata kuliah mah udah semua, Pak. Ini saya sudah ya, tinggal yang itu kan pilihan ya. Itu 5, cuman ada 1 yang kenotariatan itu nilainya jelek. Nah, itu paling 1 itu yang belum ini. Yang pilihan kurang 1 lah intinya, Pak, yang belum ini. Misalkan pilihannya seperti tadi nih mau diganti dengan mata kuliah lain atau mata kuliah yang sama juga silahkan ya. Yang pasti saya sarankan, saya sampaikan yang bakal diakui itu ataupun yang bakal dilampirkan dalam transkrip hanya 5 mata kuliah. Oh iya Mas Jani. Berarti kalau sudah selesai teori dan nilainya bagus, paling tidak paling jelek C ya. Kalau mau ngambil ada ini yang pendidikan agama D Pak, nanti pengen saya ulang. Jadi yang pendidikan agama kemarin kan nggak ikut kan itu dapat D, pengen saya ulang itu Pak. Oke, sip. Jadi Mas Jani kalau diakumulasikan nih mata kuliah semuanya nih yang belum lulus nih, mau yang C atau mau yang D ya dalam kategori bukan AB, ketika diakumulasikan nggak nyampe 12 kan? Enggak, ini cuma tinggal 2 saja Pak, yang kenotariatan sama yang pendidikan agama, tinggal 2 itu aja. Sisanya aman? Aman. Oke. Tinggal 2 itu aja lah intinya Pak. Berarti sama yang PTK punya Pak Dekan, udah itu 3 itu yang bermasalah. Itu kan di semester genap, Iya, maksud saya yang kalau yang ganjil tinggal 2 kenotariatan. Cuman saya pengen mengganti Pak. Kenotariatan tetap saya ambil, terus saya pengen mempelajari tentang hukum agraria dan hukum lingkungan karena bagi saya itu butuh sih Pak. Kebetulan saya ada advokasi terkait itu gitu di masyarakat. Berarti rencananya Mas Jani pendidikan agama Islam, kenotariatan, hukum agraria, agraria sama hukum lingkungan. Oke. Berarti kan sudah 4 ya? Iya. Rencananya 4 ya, 4 kali 2 8. 8 tambah 6 14. Iya. Oke. Berarti kalau gitu Mas Jani nggak apa-apa diambil skripsi ya? Oh ya siap Pak. Berarti 5 ya. Jadinya 5 mata kuliah. Tapi targetkan semester 7 ini bukan semester 7. Semester 3 ini selesai ya? Semester 3, Pak. Ini paling cepat nih mahasiswa nih semester 3 udah ngambil skripsi nih. Bisa ditanya ke Mas Jani langsung japri ya. Sebelum udah berapa semester coba ditanyakan aja nanti. Ketika diakumulasikan, wah pokoknya udah melayang-layang semesternya. Jadi itu saran saya Mas Jani ya. Iya Pak. Semester 7 targetkan selesai skripsi ya. Kalau nggak penelitian ke sekolah, kalau studi pustaka, insya Allah lancar ya. Ya. Apalagi kalau belum ada di internet. Oke gitu Mas Jani, ada yang mau disampaikan? Ya cukup Pak, berarti pada intinya saya kurang 4 itu aja nggih, 4 mata kuliah. Ya. Nanti kalau ada kendala yang lain, tentunya tetap berkabar ya di WA Group ya. Ya siapa? Silakan ada yang lain yang kebetulan masih di grup 2016. Abu Bakar belum join, Paning Rino? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Belum, Pak. Belum ya? Biasanya dia nama Zoom-nya apa, Abu Bakar? Kalau Rino kan biasanya namanya Seniman Wakatobi biasanya. Tapi kebetulan hari ini namanya Rino, bukan Seniman Wakatobi.
Silakan yang lain ada yang mau disampaikan? Dari berapa ini tuh? 20 mahasiswa? Ada yang mau disampaikan? Atau saya kembali lagi ke kurikulum 2020? Halo? Ada yang mau disampaikan? Yang 20 nih, yang kurikulum 2020. Yang belum saya ajak ngobrol siapa? Nuzulul Fairina Triumita Muhammad Isra. Ya, Pak. Isra, IPK naik atau turun? Alhamdulillah naik, Pak. Naik. Dari berapa menjadi berapa? Ya, Pak. Hah? Kemarin kan semester satunya kan 3. Waktu semester satunya kan 3,4 gitu, Pak. Ya. 40-an. Semester 2-nya 3,7. Oke, berarti naik drastis. Bagus, Isra. Saya berharap semester 3 nanti naiknya pelan-pelan ya, jangan buru-buru 4. Nanti di akhir semester saja 4-nya ya. Gak apa-apa langsung 4, tapi pertahankan 4 terus ya. Terkait Ya, mata Pak. kuliah tadi ya, di semester 3, ini Muhammad Isra diambil semuanya sebelum bimbingan sama Pak Paiman. Terus yang saya sampaikan tadi, ambillah mata kuliah di semester 5 itu pembelajaran berbasis TI sama manajemen pendidikan. Ya, Pak. Itu saran saya. Sebelum saya akhiri, silahkan kalau ada yang mau berkomentar. Pertanyaan, pernyataan, sanggahan, ataupun lain sebagainya, tidak usah malu. Ayo disampaikan. Kebetulan yang belum saya tanya ini ada lumayan Dwi Indah Lestari, Dwi Oktaviani, Hafiza, Nujulul Fadilah, Koirina, Ahmad Rikianto, dan yang lainnya. Yang kebetulan belum saya tanya, tolong berkomentar. Apa-apa satu-satu aja. Koirina. Iya, Pak. PA-nya siapa, Koirina? Pak Nasir, Pak. Oke. Bagaimana IPK-nya, naik atau turun? Alhamdulillah naik. Oke. Naik berapa? 0,1. Oh, 0,1. Mudah-mudahan semester 3 juga nanti naik ya, Koirina. Amin. Koirina atau Nujulul Fadilah barusan? Pak Irina. Oh, Koirina. Ada yang mau disampaikan, Koirina? Tidak ada, Pak. Rencana KRS-an sudah paham ya? Sudah, alhamdulillah. Tetap berkabar sama PA masing-masing ya. Jadi apa yang sudah saya sampaikan barusan bukan berarti harus mutlak diikuti ya. Misalkan ada pertimbangan lain dari PA masing-masing juga silahkan. Cuman saya menyarankan yang tadi terkait tambahan mata kuliahnya. Dwi Indah Lestari. Ya, Pak. PA-nya siapa, Dwi? Bu Nuryati. IPK naik atau turun? Naik. Hah? Naik, Pak. Berapa? 0,12. Oh, tinggi nih. Dari berapa menjadi berapa? 3,8 jadi 3,92. Kira-kira kalau sudah 3,92 semester depan kira-kira naik atau turun? Kalau nggak tetap ya naik, jangan turun. Yang pasti harapannya nggak turun ya. Ya. Yang Dwi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, siapkan semua berkas ya. Matriknya di print, KRS, KHS-nya di print, termasuk transkripnya juga di print ya. Ya sudah, Pak. Ya, nanti ketika kita berharap pandemi ini selesai, kita berharap kuliah normal ya. Sudah di kelas, mungkin sudah merasa bosan ya kuliah depan Zoom ataupun depan Google Meet terus ya.
Biar nanti pas berkas selesai, bimbingan sama dosen juga lebih gampang, lebih enak. Gitu ya, Dwi. Yang lain yang belum saya tanya, Nujulul Fadilah. Iya, Pak. PA-nya siapa? Bu Nuryati. Oke, pertanyaan saya sama IPK naik atau turun? Alhamdulillah naik, Pak. Sama 0,1. 0,3. Oh, agak mendingan. Berarti menjadi berapa nih IPK kemarin? IP semester? Semester 1, Pak. Iya, semester 1 berapa? Semester 1 IPK-nya 3,7. Oke, sekarang menjadi 3,84. Jadi 4. Jadi 4. Oh, jadi 4. Rencananya semester depan mau naik atau turun? Tetap aja kayak semester 2. Iya, saya belum tahu ini IP semester selain Nuzulul Fadilah ada yang lain yang 4. Tahu Nuzulul yang lain yang dapat 4 selain Nuzulul Fadilah? Kurang tahu, Pak. Oke. Saya Pak, alhamdulillah Siapa Pak. saya? Haikal? Iya Pak. Oke, yang lain? Okta. Mona berapa? Okta juga 4. Saya, Pak. Oh, Mona. Oke, Dwi Oktaviani juga sama 4. Iya, Pak. Oke, yang 4 nyalakan mikrofon ya. Saya tahu Iya, Pak. Dwi Oktaviani, Haikal, Koirina, sama Nujulul ya. Oke, saya berharap yang 4, saya jamin IPK tidak bakal lebih dari 4 ya, tidak mungkin naik. Opsinya hanya 1 ya, yaitu turun. Ya, sebetulnya ada opsi kedua, tetap 4 ya. Saya berharap sih tetap 4 ya. Insya Allah Pak. Silakan, pokoknya lebih serius ya. Ada tugas dikerjakan, dan selalu saya sampaikan tugas itu jangan nunggu deadline. Dan ketika tidak paham tugas langsung bertanya kepada dosen yang bersangkutan. Selamat yang 4, mudah-mudahan semester 3 nanti semuanya 4 ya. Ini yang harus keras mengamini ini Mas Jani ini. Mudah-mudahan bisa 4 segera ya. Mohon maaf Pak, mau tanya untuk Pak Heri, untuk semester yang genap ini nanti mengampu mata kuliah apa aja Pak? Ganjil Mas Jani. Oh maaf ganjil ya. Nggih. Semester ganjil saya sebutkan saja ya. Di semester 1 masih ingat ya? Iya Pak. Oke, di semester 3 saya ngajar mata kuliah Pancasila Yuridis sama Psikologi Pendidikan. Oh, Psikologi Pendidikan. Di semester 5 saya tidak ngajar semester 5. Saya ngajar di semester 7. Ada Kriminologi sama Studi Masyarakat Indonesia. Oh, mending ngambil kriminologi aja ya. Nah, ini Ya, karena bagi saya ini kalau terus terang kalau Pak Heri sendiri ngajarnya serius gitu loh. Saya senang gitu, Pak. Mungkin saya akan mengganti mata kuliah nggak apa-apa, Pak? nggak apa-apa. Biasanya orang yang serem kriminologi itu pernah jadi kriminal biasanya itu. Enggak, karena saya akan mengkritik beberapa itu yang dulu pernah saya ambil, Pak, pas di kampus sebelumnya kan ada beberapa yang saya itu masih tidak terima gitu dengan mata kuliah itu kriminologi gitu. Oke. Sempat berdebat sama pengampunya gitu, Pak. Oke, siap. Cari Ciri-ciri kriminal. Betul. Oh iya, itu selalu saya sampaikan dalam kuliah. Ya. Jadi nanti saya berikan contoh tipikal orang yang merasa seperti itu biasanya tersinggung. Karena kebetulan kemarin ada kejadian seperti itu juga. Iya. Yang tidak masuk teman sekelasnya, oh kok mirip teman saya ciri-cirinya katanya. Oke, silakan ya. Jadi yang lain mahasiswaku yang lainnya. Ya Pak. Untuk mata pilihan, ambillah 5. Bagaimana lebih dari 5 silahkan. Diambil semuanya pun silahkan. Cuman nanti yang dicantumkan dalam ijazah hanya 5. Gitu ya. Kalau memang sudah tidak ada, seperti yang tadi saya sampaikan, harapan pertama
mudah-mudahan IPK-nya 4 semua ya. Apalagi Mas Janin yang sudah siap-siap skripsi, kalau 4 berarti ini hanya 3 semester kuliahnya. Oh 4 deh, nanti bakal ada mata kuliah di semester genap. Jadi paling tidak ya Mas Jani, paling jauh yudisium usahakan di semester genap tahun akademik 2021-2022 ya. Ya Pak. Yudisiumnya mudah-mudahan nanti di tahun 2022 bisa wisuda yang kedua kalinya Mas Jani. Itu ya, kalau yakin sudah tidak ada yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah join. Yang belum join tentunya akan saya sharekan nanti linknya ya, karena di WA kan tidak memungkinkan kapasitasnya. Terus bagi mahasiswaku yang IPK-nya kebetulan belum merasakan 4, ayo motivasi supaya jadi 4. Yang sudah 4 jangan merasa sombong karena tidak bakal lebih dari 4. Saya berharap hanya, kalaupun mau turun 0,1 lah, maksimal 0,2 lah. Saran saya tetap pertahankan 4. Dan yang paling akhir, tetap bimbingan, tetap berkomunikasi dengan PA masing-masing terkait hal-hal yang tentunya harus dibicarakan. Itu yang saya sampaikan, tetap jaga kesehatan, diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan siapapun di sekitar kalian. Yang belum jangan buru-buru memaksakan diri ke Jogja. Yang sudah di Jogja juga demikian, jangan buru-buru mau keluar Jogja. Kita berharap semuanya tetap dalam keadaan sehat. Kalau memang sudah tidak ada komentar, bagi yang beragama Islam, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat, tetap berkomunikasi bersama saya, bisa di WA Group, di mata kuliah, maaf saya ulangi, di WA Group 2020 atau di yang kebetulan PA-nya saya di grup PA-nya. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bisa masing-masing ya, mandiri ya, silakan. Jauh hari. Oi. Masih di Jakarta kau? Saya dari Jakarta, saya di Lampung. Banyak orang meninggal di sini, di sana gimana? Kalau Jogja itu banyak juga yang kena COVID nih. Parah Jogja ini. Gak tahu ini. Aman. Kamu sama siapa, Mas? Kamu sama siapa? Lalu semua temanku. Namanya siapa?